Yang terakhir tentang pola angka. Nah, ini lebih sesudahnya. Halaman 105. Pola warna arti kata. Pola garis tentang grammarnya. Sudah Bu? 105. Sudah Pak? Oke Bu ya? Nah. Sudah Bu? Sudah semuanya? Oke. Ya. Kalau kita baca Al-Quran sekejap, kita akan menemukan banyak kata-kata yang menggunakan angka-angka. Coba lihat tuh, ya. Ada angka di bagian atas, ada angka di bawah. Ada angka di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Berarti ada 4 itu, ya. Atas, kanan, atas, kiri. Bawah kiri, bawah kanan. Masing-masing angka ini dengan tempatnya itu punya maksud. Punya maksud. Ya. Apa itu? Itu kata pasti ada yang sering berulang. Betul kan? Ada yang jarang-jarang berulang. Nah, ini membantu kita untuk mengetahui mana-mana yang sering berulang, mana yang jarang. Ya. Berulangnya yang keberapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan apa? Dengan warna, dengan garis, dengan angka-angka ini. Oke. Biar mudahnya kita praktek, ya. Ini Bu harus pelan-pelan, harus berurutan, nggak boleh terbalik angkanya, nggak boleh terbalik. Ya, kita mulai ya. Lihat kata roibah. Sudah semuanya? Sudah? Ya. Ada angka di atas kanan. Atas kanan. Berapa itu? 18. Ada Ibu sudah? Ya. Sebentar. Semua sudah dapat? Ibu, jangan sampai saya ngomong belum ketemu, ya. Ini harus lihat ada di Al-Qur'annya itu. Ibu semua sudah dapat ya? Tolong ada yang bantu tuh, pastikan. Jangan sampai saya ngomong belum ketemu. Oke, Al-Baqarah ayat yang kedua. La roiba fi. Ada kata warna hitam kan? Roiba. Sudah semuanya? Ibu tolong Bu, kalau saya nanya, kalau belum ketemu, saya belum ketemu, sabar Ustadz, saya tungguin. Ya, sampai besok. Iya. Oke ya, sudah ya? Sudah ya? Ayat yang kedua, la roiba fi. Kata roiba warna hitam ada? Nah, lihat ada angka di atas kanan. Berapa itu? Atas dari kita ya, atas kanan 18. Atas sebelah kanan. Berapa? Artinya adalah kata roiba ini berulang sebanyak 18 kali dalam 30 juz semua Al-Quran. Ya. Jadi kalau Anda menemukan ada angka di atas kanan menunjukkan sekian kali dia berulang. Ya. Sedikit, cuma 18. Makanya warnanya hitam. Warnanya hitam kan? Kenapa? Kata yang jarang banget, cuma 18. Dari 77.000 kata Al-Quran. Nah itu. Dan dia bukan bahasa Indonesia kan? Warna hitam dia. Jadi semua kata di bawah 30 Ibu, pasti warnanya hitam itu. Kalau dia nggak punya bahasa Indonesia. Oke, sudah Bu ya? Atas kanan ya berulang sekian kali dalam 30 juz. Sekarang atas kiri berapa? 2, artinya apa? Kata roiba ini hanya 2 kali berulang dalam juz 1. Itu bedanya, juz 1 hanya 2 kali. Jadi kalau atas kanan berulang dalam 30 juz. Atas kiri dalam juz 1. Dan inilah tempat pertama kali ditemukan kata roiba. Jadi kalau ada angka di atas seperti apa? Ini yang pertama kali nih muncul dia. Udah kan Bu? Oke. Karena dia warna hitam, Anda cari sendiri artinya di kamus. Sudah kan? Apa artinya itu?
keraguan. Dan dituliskan di bawahnya keraguan. Tapi Anda lihat, kata ini akan 18 kali berulang dalam 30 juz. Dan nanti 2 kali 71. Dan ini yang pertama. Ya. Nah nanti akan muncul lagi 71. Kan gitu kan? Ya enggak? Di mana? Oke sekarang Ibu kerjakan. Kerjakan Al-Baqarah ayat yang kedua, 3, 4, 5, 6. Kerjakan ya. Sampai ayat yang ke-23. Coba lihat. Ayat ke-23. Wa in kuntum fi raib. Ada? Wa in kuntum fi raib. Ayat 23. Nah ini. Wa in kuntum fi raib. Ada Pak? 23. Wa in kuntum fi raib. Itu warna hitam kan raib? Ada Pak? Coba. Nih. Ayat ke-23. Sudah jumpa? Wa in kuntum fi raib warnanya hitam. Ya kan? Sekarang ada angka di bawah kiri 2 dan bawah kanan 2. Bawah kiri dulu. Bawah kiri berapa? Artinya adalah kata raib ini dari awal Al-Quran sampai di sini 2. Sudah 2 kali berulang. Kalau angkanya 3, sudah 3 kali berulang. Kalau angkanya 10, ya sudah 10 kali berulang. Akan berurutan di Al-Quran sekejap. Apa bawah kiri? Ya, urutan berulangnya. Ya, raib yang pertama kan ada angka di atas. Raib yang kedua bawah kiri 2. Raib yang ketiga 3. Raib yang keempat 4 bawah kiri. Nanti begitu modelnya Al-Quran sekejap. Urutannya. Kalau 2 berarti apa? 2 kali, sudah 2 kali berulang. Jelas Ibu? Apa? Kalau 5, sudah 5 kali berulang. Ya. 40 kali berulang. Ada yang begitu tuh? Masya Allah. Ketahuan. Sudah ya? Itu bawah kiri. Ya kali berulang. Urutannya. Sampai sini bisa dibayangkan Ibu? Sekarang ini. Ustadz, perhatikan. Ini raib kan? Sudah 2 kali berulang. Saya nanya, apa artinya raib? Lupa Ustadz. Lupa apa? Boleh dong buka kamus Ustadz, kan lupa. Apa kata gurunya? Enggak boleh lagi. Kenapa? Kan sudah pernah jadi kamus. Masa berulang-ulang kali buka kamus? Tapi saya lupa Ustadz. Ketika Anda lupa, Anda lihat ada angka di bawah kanan. Berapa itu? 2. Itu adalah nomor ayat. 2 apa? Ayat kedua Al-Baqarah ditemukan kata raib sebelumnya. Anda tinggal kembali ke ayat kedua. Di sana telah tertulis dengan tangan Anda sendiri. Oh iya, saya pernah nulis artinya. Ya, apa? Roiba, tapi lupa. Karena lupa, tulis lagi yang kedua kalinya itu. Kalau nggak lupa, ngapain ditulis? Kan gitu kan? Kita beda-beda. Bayangkan 3 kali berulang, 4 kali. Nanti akan ada isyaratnya itu. Ya kalau ini yang ke-9, ya. Berarti apa? Angka di bawah kanan, tempat ke-8 di mana? Di ayat itu. Kita dia. Ini yang ke-10, berarti yang 9 di mana? Di ayat bawah kanannya. Begitu dia modelnya. Apa? Gak pengaruh. Mau bilang roiban, roibun, gak perlu. Karena sama ya artinya itu. Sama saja artinya. Ya. Jelas Ibu? Bisa dipahami ini? Kesimpulannya ini, Jadi Bu, dengan ini sebenarnya apa? Sudah mengurangi Anda membuka berkali-kali kamus hitam itu. Sekali aja dibuka. Termasuk yang warna biru kan? Ya, di mana di tabel biru. Sekali aja. Ketika Anda lupa, coba ingat-ingat dulu, ingat-ingat. Ya. Ketika nggak dapat, tinggal kembali ke tempat sebelumnya itu. Ini cara Ibu jauh lebih bagus membantu men-save atau mengulang kembali ingatan kita. Karena kita pernah lakukan ini kan? Pernah cari, pernah nulis.
daripada nyontek lagi. Ya, lihat lagi. Maka kita bantu. Ya. Ini Bu, angka ada sampai apa? Sampai di Al-Baqarah. Sekitar 50 halaman dibantu pola angka. Tapi kalau sudah masuk Al-Imran, tidak ada lagi angka. Ini angka Ibu hanya di mana, di Al-Baqarah saja. Nah, Al-Fatihah 2,5 juz kurang lebih. Ya. Nanti kalau sudah masuk kemana? Masuk ke Al-Imran, sudah nggak lagi angkanya. Kenapa? Sudah dibantu cukup. Ya, dengan Al-Baqarah ini udah nggak lagi nih. Kalau sudah masuk di yang lainnya. Tapi kalau pola warna garis 30 juz ada. Angka ini cuma di mana, di Al-Baqarah saja. Ya gitu. Oke ya? Gitu. Karena kan bantu mengingat aja. Nah, ini Bu, ini kesimpulannya nih. Nah, ini kesimpulannya ya. Roiba atas kanan 18. Itu kan Bu? Atas kanan 30 juz. Artinya apa? Berulang sebanyak sekian kali dalam 30 juz. Nih tangannya. Atas kanan 30 juz. Artinya apa? Kalau ada angka di atas kanan, berarti sekian kali berulang dalam 30 juz. Roiba atas kiri 2. Berarti 2 kali berulang dalam juz 1. Kalau ada angka di atas kiri, menunjukkan sekian kali berulang dalam juz 1. Terus, oke. Terus bawah kiri, Bu, kali berulang diputar. Ya. Kalau angkanya 2, sudah 2 kali berulang. Angkanya 10, sudah 10 kali berulang. Oke. Di mana yang sebelumnya? Kalau kedua, yang pertama di sini. Kalau yang 10, berarti yang ke-9 di sini. Nah, nanti begitu toh. Oke. Bawah kiri kali berulang. Ya, kalau 5 sudah 5 kali berulangnya, berurutan. Di mana sebelumnya? Bawah kanan nomor ayat sebelumnya ditemukan kata ini. Kalau 2 berarti ayat kedua Al-Baqarah. Kalau 10 berarti ayat 10 Al-Baqarah. Ditemukan kata ini sebelumnya. Oke, jelas fungsinya Bapak sekalian? Enggak sering-sering bawa kamus itu. Dan membantu kita mengingat semua proses yang pernah kita lewati. Ya. Oke ya. Nah, ini Bu dihafalin. Caranya apa? Angkat tangan kanannya. Coba semuanya. Wah, ini luar biasa nih mata ini, Masya Allah. Ya. Nah, atas kanan, ayo. 30 juz, begini. Terus atas kiri, juz 1. Nih 1. Terus bawah kiri, kali berulang, diputar keluar. Berulang. Terus bawah kanan, ayat sebelumnya, dorong ke belakang. Bawah kanan, ayat sebelumnya. Oke, ayo. Ikuti Ana, ya. Saya duluan ya, baru Ana ikuti. Atas kanan 30 juz, yuk. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Ulangilah. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Bawah kiri berulang. Bawah kiri kali berulang. Kanan bawah. Jangan terbalik. Bawah kanan.
Bawah kanan sebelum ayat sebelumnya. Oke. Ya Bu, nggak boleh terbalik. Atas kanan, kanan atas, ya. Nggak semuanya atas dulu baru kanan, ya. Oke Bu ya. Nah sekarang ini Bu dihafalkan. Nanti Bu buat videonya gabung dengan pola garis. Oke sekarang Anda contohkan ya bersambung, ya. Setoran pola garis dan pola angka metode sekejap. Oke? Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Pola angka. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Alhamdulillah. Gampang kan? Oke. Tugas untuk pekan depan, insya Allah. Jadi sudah 2 kan Bu yang mau di store. Apa yang mau di store? Kertas ajaib 1 lengkap. Gampang ini katanya gampang. Baru pola garis dan pola angka ya. Oke. Jelas Bu ya. Pekan depan insya Allah kita dengarkan. Ibu ini manfaatnya luar biasa. Coba kita lihat manfaatnya nih. Ayo. Oke ya. Ayo Bapak. Lihat tuh kata hudan. Hudan ada angka di atas kanan 85. Artinya apa? Dalam 30 juz ada 85. Betul. 85 kali berulang dalam 30 juz kan? Atas kanan 30 juz berarti 85 kali berulang dalam 30 juz. Kata hudan banyak. Ya, warnanya biru kan? Biru. Cari orang hidayah. Atas kiri berapa? 8. Berarti? Ya, 8 kali berulang dalam juz 1. Berarti ini yang pertama. Ya, lulus. Gak perlu. Terus, Pak, ada angka nih. Ulaika ala hudan. Ayat yang kelima itu. Hudan ada angka di bawah kiri. Ini? Ala hudan. Bawah kiri 2. Artinya apa? Bawah kiri kali berulang. Berarti apa? 2 sudah 2 kali berulang dari awal gitu. Ya. Bawah kanan 2. Betul kan ayat sebelumnya. Berarti apa? Ayat kedua ditemukan sebelumnya kata ini. Sudah ini dia. Tuh di atasnya. Oke. Berikutnya ada kata yukimuna. Ada angka di atas kanan. Berapa? 6. Artinya 6? Ya, 6 kali berulang dalam 30 juz. Betul. Cuma 6 kali. Ya. Atas kiri ada enggak? Tidak ada. Artinya apa? Tidak berulang dalam juz 1. Hanya 1 kali aja. Tuh, enggak perlu angka karena ini cuma sekali. Paham? Tuh. Hitam. Iya. Yang warna hijau nggak butuh angka. Apa kan udah tahu artinya. Warna merah banyak banget. Ya. Ini angka cuma 2. Di kata warna hitam, di kata warna biru. Ya. Warna merah ribuan kali sebagian itu bisa dihitung. Ya. Ini kan hanya mau apa memancing aja nih itu diingat. Sudah Bu ya? Sudah? Nah, ada kata halaman berikutnya. Yakhda'una. Ini Pak. Buka Al-Qurannya ayat yang ke-9. Yakhda'una. Nah, itu berapa angkanya? Berapa angkanya? Tidak ada sama sekali. Warnanya hitam. Apa artinya? Cuma sekali dalam Al-Quran. Ya, cuma sekali dalam Al-Quran. Bukti apa? Enggak ada angkanya. Ya. Oke. Udah.
Anda cari di kamus. Artinya apa? Mereka menipu. Tapi cuma setahun sekali ketemu kata yakdaun. Ingat nggak kira? Lupa itu Bu, karena jarang jumpa. Sama dengan orang Ibu, cuma ketemu setahun sekali. Ingat nggak namanya? Nggak ingat. Ya, jadi ada Al-Quran yang memang jarang muncul itu. Dan ini wajar kalau orang nggak tahu artinya. Wajar. Tapi ketika nggak tahu, cari tahu dulu. Ketika lupa, ya cari tahu lagi, ingatkan lagi. Begitu kira-kira. Oke Bu? Ini ketahuan nih Bu. Jadi ini wajar kalau kita nggak tahu warna hitam. Karena kata apa memang jarang pakai Al-Quran. Ya, ketahuan. Sudah Bu ya? Oke? Ustadz, itu ada angka yang aneh Ustadz, angka aneh. Itu mirrabbihim, Al-Baqarah ayat yang ke-5. Paling bawah. Ada kata Robbi? Ada angka di bawah. Berapa tuh bawah? Sebelah kirinya 2. Kanannya itu setengah. Bawah kiri 2. Berarti apa? Kali berulang. Sudah 2 kali berulang. Berarti ini Robbi yang kedua. Berarti di mana sebelumnya ditemukan kata Robbi? Setengah. Apa tuh? 1/2. Di surat pertama Al-Fatihah 2 ayat kedua. 1/2 di surat 1 Al-Fatihah 2 ayat kedua ditemukan kata Robbi sebelumnya. Anda lihat ada nggak di Al-Fatihah? Tuh. Robbi atas kanan 974 kali berulang dalam 30 juz. Masya Allah 900 kali. Atas kiri 26 kali berulang dalam juz 1. Kata sering, ya nama surat. Surat 1, surat yang ke-1 Al-Fatihah. Ya kan Bu? Robbi artinya Tuhan. Ya. Gitu. Jadi kalau ini Bu, kalau ditemukan sebelumnya di Al-Fatihah itu ada tanda 1/2. Jadi ini asalnya angka di Al-Baqarah sebenarnya. Ya, tapi ketika muncul di Al-Fatihah diberikan tanda 1/2, 1/5. Cuma ini jarang kok, nggak banyak. Ya, nggak banyak. Dengan demikian selesai kita belajar tentang pola garis dan pola angka. Rampung tiga-tiganya, ya. Pola warna hijau Indonesia banget 10% nggak usah dihafal. Yang warna merah banyak banget berulang, hanya 100 kata, sudah belajar 70 kata di Ajaib 1 kan? Oke, tinggal dihafalkan. 50% kuasai. Yang warna biru itu Bu, berpola-pola nanti, ya. Demikian pula warna hitam jarang berpola-pola. Berpola-pola. Sudah belajar tentang pola garis. Pola garis. Lalu kalau berulang-ulang dibantu pakai pola angka. Insya Allah harapan kita Bu, membantu kita menyimpan dengan bagus arti dalam ingatan kita insya Allah ta'ala. Selesai. Untuk apa? Tiga-tiganya. Sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Irwan? Tinggal dihafal. Iya. Kan di pola garis itu hanya di juz 1 ya, di Al-Baqarah ya. Oh enggak. Kalau pola garis semuanya 30 juz. Quran umum juga ada kan? Cuma sekejap Al-Qur'annya. Enggak, maksudnya untuk memahami. Ya. Kalau misalnya itu lampau, sekarang ditandain huruf-huruf apa aja tanda depannya atau belakangnya gitu. Belum belajar. Ada sebenarnya. Ya. Mulai pekan depan kita akan belajar itu, ya. Belajar detailnya, ya. Tapi paling gampang apa? Pakai garis, paling gampang itu. Lihat langsung udah ketahuan. Tapi kalau mau detailnya sangat banyak rumusnya itu. Mulai pekan depan kita cicil. Mulai pekan depan satu persatu. Ya. Paling minimal apa? Lihat garis sudah bisa bedakan grammarnya, ya. 4 aja deh. Oke. Oke, cukup. Oke, cukup. Cukup ya? Oke. Paham Al-Quran? Oke. Jadi sekali Bu, silakan dihafal. Oke, dihafal. Dan kita tunggu siapa yang menyetor di grup dulu, di YouTube-nya. Baru pekan depan kita kasih kesempatan yang sudah hafal semua ini. Oke, yang terakhir Bu, tinggal 1 jam lagi ya. Kita latihan menerjemahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Oke ya. Ini asalnya tugas Ibu, dikerjakan di rumah. Kami sudah contohkan. Tapi nggak apa, kita bareng-bareng ya kerjakan. Ayo. Perwarna. Ya perwarna. Nah tuh kan. Bismillah ada Allah artinya Allah sama. Ar-Rahman Ar-Rahim sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya itu. Cuma belum familiar. Makanya boleh pakai yang biasa. Apa itu Ar-Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahim Maha penyayang. Alhamdulillah itu bahasa Indonesia. Hamdu. Ya, Anda ketik di KBBI muncul itu. Hamdu apa? Air. Apa artinya air tuh? Asalnya dari bahasa Arab. Terus pujian. Begitu modelnya di KBBI. Dari mana? Dari Al-Fatihah yang sering kita baca. Ya. Cuma karena belum familiar, boleh itu. Alhamdulillah pujian. Lillah Allah, bagi Allah. Rabbi ya, apa al-alamin sama itu. Bahasa Indonesia juga. Seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim sama. Malik Malik bahasa Indonesia itu. Iya. Cuma enggak biasa, pemilik. Tuh garisnya apa? Garisnya biru. Kata pelaku, ya, orang yang memiliki. Cuma Allah kan bukan orang. Bilangnya apa? Pemilik. Apalagi? Yaum resmi bahasa Indonesia. Coba deh. Masuk di apa? Di KBBI ketik. Yaum Y-A-U-M. Muncul itu. Yaum A-R. Hari. Masya Allah. Cuma belum familiar orang pakai. Ya. Yaum apa kita pergi ke pantai? Itu maksud itu. Yaum apa ya? Yaum apa? Maksudnya apa? Yaum Kamis, Yaum Senin. Boleh itu. Cuma ini belum terkenal. Ya belum terkenal. Tapi secara praktis memang mungkin kan dipakai itu. Yaum hari. Adin sama din. Kan? Tapi din punya dua arti. Bisa agama, bisa pembalasan. Tapi semua kata din. Kalau ada yaum pasti hari pembalasan. Ya. Oke apalagi Bu? Asirat sama. Ya sirat. Jalan. Ya kalau di kamus kita apa tuh? Jembatan. Dia artinya bisa jembatan bisa jalan. Di sini artinya jalan. Al-mustaqim, mustaqim. Maksudnya itu. Artinya apa mustaqim? Yang lurus. Jalan yang lurus. Sirat berulang kan? 2, bawah kiri 2. Sudah 2 kali berulang. Bawakan 6. Ayat ke-6 ditemukan sebelumnya kata ini. Tuh Masya Allah. Kan ada. Ya. Sudah ya. Yang warna merah. Bi dengan. Alhamdulillah. Li bagi. Iyaka ka kamu. Wa iyaka wa dan. Ka kamu. Ihdina na kami. Allazina orang-orang yang alaihim atas mereka. Alaihim atas mereka. Wala dan bukan. Kalau saya tahu dikosongkan, nggak perlu ditulis. Ya ditulis. Nanti Bu ini ke depan kami akan periksa itu Bu. Kenapa masih rame warna merah tulisannya? Berarti Bapak belum hafal kan? Hafalin dong. Ya kira-kira begitu ya. Ya kalau ini masih nggak apa ya. Nanti kalau saya masuk halaman ke-5, 6 itu akan begitu Bu. Seharusnya udah hafal nih. Sudah ya? Yang warna biru. Ini Bu. Kan Al-Fatihah sering dibaca. Berarti apa? Semuanya di kertas biru 1. Apa tuh Bu? Kata yang sering dibaca. Halaman berapa? Halaman 20. Coba lihat. Itu berurutan. Ismi artinya nama. Robbi Tuhan. Ia hanya kepada. Na'budu. Lihat garisnya merah. Merah sekarang tanpa telah. Kan? Na'budu. Kami beribadah. Tuh gak ada telahnya. Kan? Terus nasta'in. Oh iya. Berulang. Hanya kepada. Nasta'in. Kami mohon pertolongan. Ibu lihat gak ada angkanya kan? Berarti apa? Hanya sekali muncul dalam 30 juz. Masya Allah. Ihdi garisnya hitam. Apa itu?
perintah atau doa. Berikanlah engkau hidayah. Ya Allah, berikanlah engkau hidayah. Dari kata hidayah. Kemudian an'amta, apa ibu? Garisnya hijau. Apa? Telah. An'amta dari kata nikmat. An'amta apa tuh? Engkau telah memberi nikmat. Tuh, Masya Allah. Kan bu? Kalau Anda bilang engkau beri nikmat itu kurang terjemahannya. Kan garisnya hijau. Ya, jadi engkau telah beri nikmat. Ghairi bukan, al-maghdub yang dimurkai. Enggak ada angkanya. Berarti apa? Cuma sekali muncul di Al-Qur'an. Sering dibaca tapi ketahuan cuma sekali muncul Al-Qur'an. Dolin, orang-orang yang sesat. Cuma 8 kali muncul di Al-Quran. Garisnya biru. Apa itu biru? Orang yang dolin. Orang-orang yang sesat. Masya Allah tuh. Terbantu. Sudah bu? Sekarang tinggal apa lagi? Disusun per ayat. Ayo coba. Mulai ya. Bismillahi. Dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi. Tambahkan sebagai segala. Dari mana bu? Itu alif lam yang menunjukkan segala. Al. Di antara fungsinya apa? Segala. Jadi alhamdulillahi segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in Maliki yaumiddin pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina berikanlah engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Ini disambung ya. Ihdina siratal mustaqim. Berikanlah engkau hidayah kepada kami. Apa? Jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah beri nikmat atas mereka. Harus lengkap. Engkau telah beri nikmat atas mereka. Ini dia bu, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Ini ganjil ini. Ganjil enggak? Coba lihat. Ya, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka. Ganjil enggak? Sebenarnya bu, begini asalnya. Apa tuh? Ghairi sirat, bukan jalan. Ada apa? Ada kata-kata? Jalan sini bu. Tapi kenapa nggak dituliskan? Karena sudah ada sirat sebelumnya. Ini kan sebelumnya. Tapi dia perlu hadir dalam terjemahan. Jadi apa? Bukan jalan. Ya. Tapi masih ganjil. Bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Nah ini dibalik. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Nanti alanya nggak usah diterjemahkan. Begini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Bukan jalan mereka dulu baru yang dimurkai. Alanya nggak diterjemahkan. Jadi kalau ghairil maghdubi alaihim terjemahannya apa? Bukan jalan mereka yang dimurkai. Tuh, baru enak. Jelas ini sampai sini? Bisa difahami? Bukan jalan mereka dulu yang dimurkai, alanya nggak diterjemahkan. Oke. Waladolin dan bukan
pula tambah jalan. Ya, dan bukan pula jalan, dolin, orang-orang yang sesat. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Begitu. Ya. Jelas Ibu? Tinggal diulang-ulang di rumah dan disetorkan. Ayo bareng-bareng ya. Ayo, langsung dihafalkan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi, segala pujian bagi Allah. Alhamdulillahi, segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Oke, coba Ibu, Bapak. Ini dibaca Al-Qur'annya, tapi artinya pindah ke sini. Ya. Tinggal dibaca, disusun baru pindah ke sini. Ya, Bu ya. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Oh. Ar-Rahmanir-Rahim, maha pengasih. Ar-Rahmanir-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi, segala puji. Alhamdulillahi Rabbi, segala pujian bagi Allah. Alhamdulillahi, segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, maha pengasih lagi ngasih. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tinggal apa? Tinggal dibaca sampai lancar. Sampai lancar. Berikutnya, ikuti. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu Allah, maksudnya kan? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah engkau hidayah kepada kami, jalan yang lurus. Berikanlah engkau hidayah kepada kami, jalan yang lurus. Ayo. Berikanlah engkau hidayah kepada kami, jalan yang lurus. Oke. Coba Irwan. Iya kan Abu doh. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Oke, begitu ya. Ini kan doa, ya Allah, berikanlah engkau ya Allah hidayah kepada kami agar bisa menapaki jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah memberi nikmat atas mereka. An'amta alaihim, engkau telah memberi nikmat atas mereka. Ya, harus ada telahnya. Kenapa garisnya hijau? Kan? An'amta alaihim, engkau telah memberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin, kabulkanlah doa kami. Oke, coba Ibu, boleh coba? Terakhir. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah memberikan nikmat kepada kami. An'amta alaihim, engkau telah memberikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, astagfirullah, ghairil maghdubi, astagfirullah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka bukan jalan orang jalan mereka yang bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Itu bicara Bu, sudah bagus terjemahannya. Tinggal apa? Tinggal diulang. Sampai nanti Anda baca Quran Bu, itu kebayang itu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah Engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus agar bisa menapaki jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah memberikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkanlah doa kami. Surat ini sekalian bernama surat Al-Fatihah. Ya. Namanya Al-Fatihah artinya pembuka. Kenapa pembuka? Karena dengannya Allah membuka Al-Quran. Jumlahnya 7 ayat. Satu-satunya surat yang wajib dibaca setiap rakaat sholat. Ya, sholat wajib dibaca. Ya. Gak sah sholatnya orang kalau nggak baca Al-Fatihah. Oke Bu? Nah, itu ada khilafnya. Kalau sholatnya berjamaah dan dijaharkan, itu ada khilafnya, perbedaan. Tapi secara umum wajib dibaca. Menunjukkan betapa pentingnya Al-Fatihah tersebut untuk kita pahami maknanya. Sekalian. Ini surat Bu dimulai dengan perkataan Bismillah, dengan nama Allah. Apa maksudnya? Aku memulai ini pekerjaan ya Allah dengan menyebutkan namamu ya Allah. Ya, itu maknanya Bu. Kenapa kita mulai amal soleh dengan nama Allah? Agar Allah itu menolong kita, ya, menolong kita untuk 3 hal. Ayo Bu, catat, ya. Kita menyebutkan Allah, kenapa? Agar Allah tolong kita 3 hal. Yang pertama adalah memudahkan pekerjaan kita. Mau sholat, biar mudah sholatnya. Mau pergi kerja, biar mudah kerjanya. Mau makan, baca bismillah, biar mudah makannya. Mau tidur, sebutkan nama Allah bismillah. Kan bismika Allahumma ahya. Agar Allah mudahkan sholatnya. Yang kedua apa? Agar Allah berikan kita keberkahan dari pekerjaan itu. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allah. Kenapa? Agar keluar itu Allah berikan keberkahan dari usaha kita, beri banyak manfaat. Mau belajar, bismillah. Agar Allah berikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Masya Allah. Yang ketiga, agar Allah jaga kita dari berbagai macam keburukan. Keluar rumah, baca bismillah. Agar Allah jaga kita dalam perjalanan. Nggak tabrakan, nggak tertidur. Rumah kita aman, nggak terbakar. Anak-anak kita aman, nggak diganggu orang lain. Itu maknanya sekalian. Makanya kenapa itu disunahkan. Kalau amal soleh itu Bu, sebutkan nama Allah kalau memulai. Agar Allah tolong kita. Dan berikan kita keberkahan dan jaga dari keburukan. Mungkin gak Ibu, kita makan ada orang racuni kita? Mungkin, kita kan gak tahu. Maka apa? Bismillah baru makan. Biar Allah jaga. Ada gak kotoran? Ada gak racun? Mungkin aja kita gak tahu. Maka bismillah. Oke. Lalu kita menyebutkan 2 nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang sebenarnya Bu, 2 nama ini tuh bersumber dari satu kata. Kata apa? Kata rohmah, rahmat. Ya. Yang menunjukkan Allah itu Maha Pemberi rahmat. Pemberi rahmat. Tapi bedanya apa Ibu? Bedanya apa itu? Itu Rahman. Rahmat yang sifatnya umum untuk semua orang, semua makhluk. Ya. Kesehatan semua orang dapat. Harta semua orang dapat. Ya. Hewan hidup semua makhluk hidup. Tapi Rahim itu rahmat Allah yang khusus Allah berikan untuk orang-orang yang beriman saja.
nikmat hidayah, nikmat bisa faham Al-Quran, nikmat mengamalkannya, dan nikmat memasuki surga Allah yang penuh kenikmatan. Jadi sebenarnya waktu kita mengucapkan ini Ibu, ini ayat, itu ada unsur doa. Ya Allah, saya sebutkan dua namamu ini, agar engkau berikan rahmatmu dari rahmanmu kepadaku, kesehatan, harta, dan seterusnya. Dan juga rahmatmu yang khusus dari rahimmu, berupa hidayah, bisa paham Al-Quran, dan puncaknya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau orang punya masalah itu, masalah utang, masalah sakit, ya. Baca bismillah itu dihadirkan, ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berikan rahmatmu ya Allah kepadaku yang umum itu. Apa? Kesehatan ya Allah. Itu dihadirkan. Lalu berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah. Siapa yang puji? Bukan. Allah. Allah memuji dirinya sendirian. Segala puji bagi Allah tanpa celah untuk mencela Allah. Ya, Allah Maha sempurna. Apa yang pertama? Zatnya Allah sempurna, zatnya. Yang kedua, kenapa dipuji? Karena perbuatan Allah kepada hambanya. Ya, tanpa celah. Kalau manusia dipuji, Masya Allah cantiknya, cakepnya. Tapi dipuji karena pendeknya, karena kurusnya. Ya enggak? Enggak sempurna, enggak segala pujian. Dipuji karena cantiknya, manisnya, langsingnya. Tapi dicela, kenapa? Karena kikirnya. Karena kikirnya. Jadi enggak ada yang sempurna kecuali Allah. Maka Allah itu apa? Kenapa? Allah itu Alhamdulillah. Segala pujian itu hanya bagi Allah. Nah, lalu Allah menyebutkan kenapa Allah dipuji? Karena tiga. Satu, karena hanya dia sebagai Rabbil Alamin. Rob Alamin. Robnya semua alam. Apa itu namanya Rob Bapak Ibu? Rob. Satu apa? Pencipta satu-satunya. Yang kedua, pemilik semua satu-satunya. Yang ketiga, pengatur semua urusan kita. Bapak gak ngerti Al-Quran? Allah bisa buat kita ngerti Al-Quran. Ya. Ada yang sakit, Allah buat jadi sembuh. Ada yang miskin, Allah buat jadi kaya. Kenapa? Rob. Jadi waktu kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada unsur doa. Ya Allah, saya puji engkau ya Allah, karena engkau Rob semuanya. Maka atur hidupku ya Allah agar sehat karena sakit. Atur hidupku ya Allah agar ibadah jadi lancar. Atur hidupku ya Allah agar ngaji bisa ngerti. Ngaji bisa ngerti. Sudah belajar ya Allah kasih kemudahan. Bisa enggak? Bisa. Rob kok. Rob seluruh alam. Alam itu seluruh makhluk. Mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan. Allah Rob yang atur semuanya. Makanya kita puji Allah. Yang kedua kenapa dipuji? Karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Yang sifatnya umum demikian pula yang khusus. Yang ketiga kenapa dipuji? Karena Allah adalah Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Gak ada. Kecuali hanya Allah. Apa itu hari pembalasan? Hari akhirat. Namanya hari pembalasan. Karena semua amal Allah balas. Yang baik, yang iman dengan surganya. Yang belajar Al-Quran dengan surganya. Yang kafir, yang cuek, yang maksiat dengan nerakanya. Ya. Jadi orang Bu, kalau paham ini Bu, semangat beramal soleh. Kenapa? Karena ada hari pembalasan. Ya. Bu, makanya semangat belajar Al-Quran, semangat mengajar, semangat berdakwah. Kenapa? Semua Allah balas tanpa terkecuali. Maliki Yaumiddin. Itu sebabnya kenapa dipuji, karena tiga. Kemudian sekalian, kita buat pernyataan, ya Allah, Iyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami beribadah. Ibu, apa itu ibadah? Apa arti ibadah? Semua hal yang Allah cintai. Nah, makanya sholat ibadah, berdoa ibadah, bekerja ibadah enggak? Ibadah, kenapa? Allah cintai. Buktinya apa? Allah suruh bekerja, enggak minta-minta. Berarti ketika orang bekerja itu
Dia ibadah. Belajar, ibadah nggak belajar? Belajar. Kenapa Allah suruh? Orang yang terbaik yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Berarti kalau orang itu belajar, sedang ibadah kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan juga wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami beribadah. Kami minta pertolongan. Kenapa? Karena ibadah itu orang nggak bisa kerjakan kalau Allah nggak tolong. Banyak orang punya duit tapi nggak pergi haji juga. Kenapa? Allah nggak tolong dia. Nggak tolong dia. Makanya sekalian, kenapa ada nasta'in? Agar Allah menolong kita pada semua ibadah kita. Termasuk belajar itu ibadah. Bilang nasta'in, agar Allah tolong kita dalam ibadah kita belajar. Sampai kita ngerti. Sampai kita paham. Termasuk minta tolong pada semua urusan kita. Apa saja. Karena itulah sesudah ini pernyataan ada doanya. Minta yang paling utama. Ya Allah ihdina. Dari kata hidayah. Ihdi garisnya hitam. Perintah. Kalau Allah doa. Ya Allah ihdi. Siapa ihdina ya Allah? Berikanlah kami hidayah. Kami siapa? Saya, istriku, suamiku, anak-anakku. Ya Allah ihdina. Ya. Berikanlah kami semua hidayah. Hidayah as-siratal mustaqim. Agar bisa menapaki jalan yang lurus ini. Yaitu jalan Islam. Ada Al-Qur'annya, ada sunnah beliau. Bagaimana jalannya Bu? Bukan jalan baru. Jalan lama. Karena ini jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah ditapaki oleh orang-orang yang Allah suka kasih kenikmatan, dikasih hidayah. Ada di mana? Di An-Nisa 69. Wa may yuti'illah. An-Nisa 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'a, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama allazina, orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Siapa? Ada 4. 1, minan nabiyyin, yaitu para nabi. Ya, wasiddiqin, orang-orang yang sidik, jujur imannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, wasolin, dan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ya Allah, buat kami menapaki jalan seperti jalannya para nabi, para solihin. Apa itu? Jalan ketaatan Al-Quran dan sunnah beliau alaihi wasallam. Syaratnya, barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya. Bagaimana itu? Ikut Al-Quran, ikut sunnah. Bagaimana? Belajar. Sampai ngerti Al-Quran. Sampai ngerti sunnah. Baru kita amalkan. Insya Allah bareng. Di surga Allah yang penuh kenikmatan. Lalu ya Allah, ghair. Bukan ya Allah. Bukan jalannya siapa? Al-maghdubi alaihim. Mereka yang dimurkai olehmu ya Allah. Apa artinya dimurkai? Dimurkai. Dimarahi. Sudah dikasih ilmu, tapi nggak dikerjain. Atau yang dimurkai siapa? Orang Yahudi. Ada Tauratnya. Akan datang Nabi akhir zaman, cirinya jelas banget. Ketika muncul, nggak diikuti. Allah marah. Allah murka. Ya Allah, jangan kami seperti mereka yang punya ilmu namun nggak beramal. Sebaliknya, tidak pula waladhdallin, orang-orang yang sesat. Apa sesat? Gak punya ilmu, beramal. Siapa yang bilang Isa itu Tuhan? Ada? Gak ada. Tapi dia berkeyakinan seperti begitu. Sesat. Ya, karena beramal tanpa ilmu. Jadi ya Allah, buat kami ini berilmu dan beramal. Berilmu Al-Quran dan sunnahnya. Dengan cara kita belajar. Dan kemudian beramal dengannya. Karena ini doa, amin.
kabulkanlah doa kami. Bu, dikasih daya agar bisa menapaki jalan. Bagaimana bentuknya Bu? Dikasih kemudahan belajar, bisa menghafal, bisa ngerti karena belajar. Ya. Dikasih kemudahan Ustaz untuk luangkan waktu untuk mau belajar. Masya Allah. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bu ya. Kita Bu sudah belajar. Nanti di rumah Bu silakan diulang-ulang. Harapan kami sudah 2 halaman yang kita pelajari. Ya kan? Sebelumnya di Al-Baqarah halaman kedua sudah kan Bu? Lalu ini Al-Fatihah. Silakan diulang-ulang Bu. Semoga kita ngerti sama-sama. Ayo kita ulangi ya bareng-bareng ya artinya. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Coba Bu, coba bayangkan maknanya. Ya, masuk sholat, punya impian mau bangun A, mau bangun B, punya masalah A, punya masalah B. Sekalian, masuk dengan perasaan, masuk dengan perasaan. Ya, orang punya masalah Bu kabur itu. Apa kata Allah? Fafirru ilallah. Kaburlah kalian kepada Allah. Kalau punya impian, kalau punya masalah kabur, berlari kemana? Kepada Allah. Bagaimana? Sholat diantaranya. Sholat. Ini Bu bacaan wajibnya ini Al-Fatihah. Kenapa? Hanya Allah yang punya semua, yang punya semuanya, yang sanggup berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Oke Bu? Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi, segala pujian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah memberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladhdallin,
dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin, kabulkanlah doa kami. Terakhir, siapa yang mau coba sendirian? Ada ibu yang mau coba? Dibaca aja, penutup. Ayo, saya mau coba. Terjemahkan, lengkap. Ibu boleh coba? Siapa coba? Ibu Tana boleh coba? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah Engkau hidayah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang bukan jalan mereka orang-orang yang dimurkai. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkanlah doa kami. Begitu, Masya Allah ya. Beda Ibu, Allahu Akbar. Semoga dengannya Ibu Allah berikan harapan-harapan kita. Angkat masalah-masalah kita. Termasuk harapan agar bisa ngerti Al-Quran. Insya Allah. Ibu, tugas pekan depan apa? Sempurnakan kertas ajaib bagi yang belum. Ya, disetor kirim linknya di grup. Ya, yang kedua apa lagi Bu? Pola garis angka. Yang ketiga terjemahan. Ayo, ya. Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai 12. Dikerjakan setengah halaman. Setiap pekan Ibu, setiap pekan ya, setengah halaman tugasnya. Ya. Jadi Ibu kerjakan di rumah, kan? Yang warna hijau nggak usah ditulis, yang warna merah nggak usah. Baru apa? Di foto. Saya mau lihat siapa yang masih terjemahkan yang warna merah itu. Berarti apa? Berarti belum hafal ini. Berarti belum hafal ya. Kalau sudah hafal harusnya apa? Kosong. Jadi apa Bu? Direkam dan difoto. Cek foto, kirim di grup. Kita mau lihat hasil terjemahannya. Bagaimana cari di kamus yang warna hitam, bagaimana warna biru, kan? Gitu. Baru direkam hasil terjemahannya. Oke. Kita akan utamakan yang sudah setor. Untuk apa? Untuk latihan di ruang kelas pekan depan. Jelas ya Bu ya? Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Ya. Setiap pekan setengah halaman, 12 pekan 6 halaman. Setelah itu mulai 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Insya Allah 20 pekan selesai. Selesai semuanya insya Allah. Ada yang bertanya? Ibu? Ya, tolong dihafal ya. Oke, faham Al-Quran? Oke, sampai jumpa pekan depan insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertemuan keempat ini makin panas ya Bapak Ibu sekalian ya.
Masih tersisa 16 lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi siapkan energi semangatnya ya untuk 16 pertemuan ke depan ya insya Allah. Sebelum ditutup ya kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada guru kita ya Al-Ustaz Dr. Nur Ihsan Muhammad Idris LC MAG ya. Saya bacakan baru kita sama-sama ucapkan ya. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Semoga sehat-sehat selalu. Dan semoga sabar dalam membimbing kita semua. Masya Allah. Sebelum ditutup Bapak Ibu sekalian, insya Allah Marwah Muslimah Center hari Ahad besok tanggal 22 September 2024 ya akan mengadakan juga yaitu masih berkaitan Ma'ruf Center ya. Dalam hal ini mengangkat tema pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara. Yang punya saudara, yang punya anak yang sudah siap menikah ya atau baru menikah ya boleh hadir untuk besok hari. Insya Allah pengisinya ada dua ya. Yang pertama guru kita Al-Ustadz Bendri Jaisyur Rahman ya. Terkenal ya. Pokoknya lihat di TikTok di mana aja sudah ada ya. Bahkan di podcast-podcast para artis juga sudah ada ya. Besok Ustadz Bendri Jaisyur Rahman ya kebetulan abang sepupu saya. Jadi insya Allah kalau mau hadir silakan ya. Terkenal dengan Ajo Bendri. Dan juga besok ada Ustadz Amri ya yang akan mengisi pada esok hari di Ma'ruf Center di Marwah Muslimah Center dengan tema pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala atas niat amal soleh baik kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili tim Marwah Muslimah Center, kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup lagi dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu kembali di pertemuan kelima pekan depan insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.